terkait dengan pitakosin dan metamasalah UMS 6. Yaitu yang pertama, Tuan Danu berusia 25 tahun dengan keluhan utama itu demam persisten sejak 2 minggu lalu dan merasa ada bunga BB dengan drastis, masalah lelah dan adanya ruam berwarna merah gelap serta nekrosis di bagian tengah. Menurut penyakit dahulunya itu ada stomatitis atau sariawan pada area mulut dan faring dan tinea corporis lebih dari 6 kali per tahun sejak 3 tahun terakhir. Infeksi herpes zoster pada area thoracalis posterior superior. Dan mediu penggunaan narkoba intravena selama 2 bulan pada usia 16 tahun. Riwayat penyakit riwayat sosialnya yaitu menyelesaikan pendidikan dan menikah. Pengobatannya yaitu obat anti jamur secara sistemik dan topikal, obat antivirus dan topikal, program rehabilitas dan detoksifikasi ketergantungan zat selama 16 bulan. Lalu pemeriksaan fisiknya itu bebannya 35 kg, malnutrisi berat, kulit, regio, suhu tubuh penyebaran menyeluruh simetris, lesi nodul makulopapupar, erythematus multiple dengan umbilikasi nekrostik di bagian tengah, abdomen, palpasi, hepatus splenomegali, limfa 3 cm di bawah arcus costa, limfa Schaffner 1. Untuk urusan lainnya yaitu serologi antibodi HIV reaktif CD4 turun, konnya yaitu 51, normalnya 500 sampai 1500, VDR-nya yaitu Venereal Disease Result Laboratory negatif, TPHA treponema polydum hemaglutinasi negatif, anti-HIV positif, HB5AG negatif, foto X-ray toraks tidak ada infiltrat tanda TB, histo-PA, spesimen dari lesi kulit, histoplasma kapsulatum, diagnosisnya yaitu AIDS atau HIV stadium 4 dengan hepatitis C, histoplasmosis, EC histoplasma kapsulatum. Tata laksananya itu terapi nutrisi, regimen ARV, NRTI atau PI, TDF, TDC, EFV, antimikosis, amfoteristin, bio7 sampai 1 mg hari selama seminggu diikuti dengan fluconazole 200 mg. Tuan Danu meninggal setelah 1 minggu rawat inap di rumah sakit. Istrinya hamil 4 bulan, lahir seorang bayi perempuan normal dan sehat. BB-nya 3 kg, di sana tidak memberikan ASI. Rencana diberikan ARV termasuk AZT TDF 4 mg per BB per hari sejak lahir selama 6 minggu sesuai PMTTT. Untuk bayinya, Tuan Danu hasil tes HIV menunjukkan serologi antibodi IgG anti-HIV positif. PCR hari kedua postpartum HIV RNA tidak terdeteksi, 1 bulan postpartum HIV RNA tidak terdeteksi dan bayi tidak terkena HIV. Lanjut, pada kasus ini dimulai dari sel imun yang normal. Sel imun sendiri atau imunitas didefinisikan sebagai resistensi terhadap penyakit, khusus penyakit menular, koleksi dari sel, jaringan dan molekul yang memediasi resistensi terhadap infeksi disebut sistem kekebalan. Fungsi utama imun sistem yaitu mengenali patogen, memberikan perlindungan yang lebih spesifik, inhale immunity response serta adaptive immunity response. Adapun fungsi dari komponen sistem imun yaitu sel T yaitu bantuan supresi sitositas, sel hipersensitivitas tertunda penyimpanan, sel B memproduksi antibodi, NK sel atau natural killer sel, turunan limfosit membunuh sel target atau melawan sel tumor dan infeksi virus, monosit, fagositosis memproses dan presentasi antigen, neutrofil, fagositosis, eosinofil, antiparasit atau reaksi alergi, basofil reaksi basalitas dari dan antiparasit. Lanjut, untuk trombositnya itu pembekuan darah. Selanjutnya, untuk klasifikasi imun tubuh ada 2 yaitu kongensel primary imunodefisiensi dan acquired secondary imunodefisiensi. Selanjutnya, virus HIV masuk dan merusak CD4. CD4 adalah salah satu jenis sel darah putih yang berperan penting dalam sistem imun. CD4 sering juga disebut dengan sel T pembantu dan masuk ke dalam jenis
jenis sel limfosit T atau sel T. Sel CD4 membantu mengidentifikasi dan menghancurkan patogen penyebab infeksi, termasuk bakteri, jamur, dan virus. Sel-sel CD4 dibuat di dalam kelenjar timus, kemudian sel ini akan beredar di dalam darah dan sistem limfatik di sekujur tubuh. Sistem imun yang sehat biasanya memiliki jumlah CD4 mulai dari 500 hingga 1600 sel per milimeter kubik darah. Lalu faktor yang beresiko yaitu yang bisa menyebabkan HIV, yaitu berupa hubungan seksual, jarum suntik, dan transfusi darah. Kemudian masuk ke patogen dari HIV, di mana virus bergabung dan masuk ke limfosit T, yang mana limfosit T merupakan pusat dan sel utama yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan fungsi imunologi virus HIV. Yang masuk ke dalam tubuh akan meningkat sel dari sistem imun seperti monosit, makrofag, dan sel T limfosit atau CD4 dan sel T untuk memperbanyak diri. Selanjutnya virus berubah menjadi DNA, lalu berintek dengan bantuan enzim transkriptase, di mana DNA virus berintegrasi terhadap DNA individu berintegrasi terhadap DNA virus individu terinfeksi. Kemudian virus bereplikasi menjadi virus RNA. Setelah itu pada ibu hamil, virus yang meningkat yaitu bisa saja mengenai RNA pada bayi atau janin. Bayi yang suspek HIV diberikan ARV, ACT, dan susu formula sebagai pencegahan sampai hasil pemeriksaan serologi dan PCR negatif. Selanjutnya virus RNA sudah bereplikasi, kemudian virus pecah keluar dan menghancurkan limfosit T lebih banyak. Selama proses bereplikasi, viral load meningkat dan sel T menurun. Transmisi virus HIV tergantung pada viral load individu yang terinfeksi. Viral load adalah perkiraan jumlah kopi RNA per milimeter serum atau plasma penderita. Dengan menurunnya sel T dalam tubuh, maka kekebalan tubuh pun ikut menurun. Kemudian penyakit lain mudah masuk ke dalam tubuh karena sel imun yang sudah sangat berkurang. Hal ini lah yang memicu terjadinya AIDS. Fase dari HIV atau AIDS itu sendiri terbagi 3, yaitu ada fase infeksi akut, gejala tidak khas 3-6 minggu pasca infeksi. Gejala tidak khas bisa berupa demam, nyeri menelan, pembengkakan kelenjar getah bening, ruam, diare, dan batuk. Kedua, fase infeksi batuk kronik atau asimptomatik dan simptomatik. Gejala akibat 10 infeksi oportunistik, ODP menurun, demam lama, lemah, PK, GB, diare, TB, herpes, infeksi jamur, dan lain-lain. 3, fase AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. Apabila terdapat 10 infeksi oportunistik sesuai kriteria diagnosis AIDS atau limfosit CD4 positif kurang dari 350 sel per milimeter, penularan HIV dapat dicegah melalui berbagai langkah-langkah berikut, yaitu saling setia terhadap pasangan, hindari perkawinan pasangan, hindari penggunaan narkoba terutama melalui jarum suntik, edukasi HIV yang benar mengenai cara penularan, pencegahan dan pengobatannya dapat mencegah penularan HIV di masyarakat. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk pencegahan prima antara lain yaitu KIE tentang HIV/AIDS dan kesehatan reproduksi baik secara individu atau kelompok dengan sasaran khusus perempuan usia reproduksi dan pasangannya. Dukungan psikologis kepada perempuan usia reproduksi yang mempunyai perilaku atau pekerjaan berisiko dan rentan tertular HIV. Yang ketiga yaitu ada dukungan sosial dan perawatan bila hasil tes positif. Sampai saat ini belum ditemukan vaksin atau obat-obatan yang efektif dalam menangani HIV dan AIDS, tapi ada obat yang mampu bekerja menghentikan replikasi virus HIV dan mencegah rusaknya sel CD4 yaitu ARV, antiretroviral. Pada pasien AIDS kemudian kematian akibat sekunder. Lalu AIDS ini pasien AIDS kematiannya terjadi akibat sekunder infeksi dari bakteri dan jamur serta antigen lainnya. Edukasi dan promosi kesehatan mengenai infeksi HIV berperan besar dalam menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap pasien HIV. Pasien yang terinfeksi HIV. Selain itu, karena HIV masih belum memiliki pengobatan definitif hingga saat ini, edukasi dan promosi kesehatan akan
penting untuk meningkatkan kesadaran terkait pencegahan dan deteksi dini. Untuk PHOP-nya yaitu promotion, edukasi atau penyuluhan pada masyarakat umum tentang HIV terkait faktor risiko, penyebab dan pencegahan dan cara penanganannya. Spesies protection-nya itu menghindari penyebab terjadinya HIV, contohnya penggunaan narkoba suntik. Early diagnosis and prompt treatment-nya itu melakukan screening HIV sebelum menikah seperti tes serologi. Lalu untuk disability limitation-nya itu segera pergi ke dokter bila timbul gejala sehingga akan mendapat tindakan untuk mencegah keparahan dengan menggunakan obat yang telah diberikan dokter sesuai dengan resep yang dianjurkan. Rehabilitasinya itu untuk mengoptimalkan pengalihan kemampuan fungsi dan akses ke tubuh sehari-hari. Kita meningkatkan kualitas hidup pasien dengan cara yang aman dan efektif sesuai dengan kemampuan fungsional yang ada. Lanjut, ada BHP-nya yaitu beneficientnya dokter mengusahakan semaksimal mungkin untuk kesembuhan pasien dari mulai anamnesa untuk mencari gejala lalu sampai pemeriksaan fisik hingga pemeriksaan lab. Untuk autonominya yaitu dokter menghargai segala keputusan dari pasien dan tak lupa mengisi form konsen sebelum melakukan tindakan. Lalu ada normal visinya, itu dokter tidak memperburuk keadaan pasien yang dimana melakukan pemeriksaan penunjang untuk penanggalan diagnosis pasien. Untuk justice-nya itu dokter tidak meminta-mintakan pasien dan tetap melakukan pasien selayaknya pasien yang lain dan tidak membedakan pasien atas dasar apapun baik ekonomi dan latar belakang. Sekian dari saya, kalau lebihnya maaf. Wa'iron wa izin nasional sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam damai berjaya, salam kebajikan bagi kita semua.